beserta staf dan jajarannya. Rapat ini berubah menegangkan ketika Bapak Ilham selaku Kepala Divisi Pemasaran memasuki ruangan dan memulai rapatnya. Rapat pertama yang dilakukan hari ini berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan pengumuman dari Bapak Ilham mengenai inovasi apa yang harus dilakukan oleh staf untuk meningkatkan penjualan perusahaan ke depannya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Silakan duduk. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa manajemen berencana memindahkan saya ke posisi yang baru. Namun seperti yang kita ketahui bersama, kondisi performa pemasaran kita cukup menurun signifikan. Sebelum saya menjalani penugasan baru, saya ingin kita bersama-sama mencari solusi yang konkret dan realistis untuk memperbaiki situasi ini. Saya harap masing-masing dari kalian dapat mempersiapkan ide atau strategi terbaik yang akan kita bahas lebih lanjut di rapat berikutnya. Terima kasih atas kehadiran pada rapat kali ini. Selamat bekerja dan sampai jumpa di pertemuan rapat berikutnya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Siap, Pak. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan ide-ide yang sudah kalian siapkan. Siapa yang mau mulai dulu? Jadi ide dari saya itu seperti ini, Pak. Bisa Bapak baca dulu. Ya, di situ kita memanfaatkan media sosial yang sudah kita punya. Terus kita melakukan seperti peningkatan konten, terus live kayak gitu. Kita juga bisa padain promo setiap tanggal kembar atau ultah perusahaan. Oke, bisa kita pertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ada usulan yang lain? Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Izin memberikan saran untuk produk baru. Menurut saya kita perlu membuat sebuah produk baru dengan menggabungkan antara sunscreen, moisturizer, dan juga serum menjadi satu paket. Karena produk ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, tentunya dengan harga yang lebih hemat juga. Idenya cukup menarik, tetapi kita harus mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan. Karena saat ini anggaran kita terbatas dan program tersebut menurut saya memakan biaya yang cukup besar. Tapi menurut saya ini akan menjadi inovasi yang sangat bagus, Pak, untuk perusahaan kita dan akan menjadi peluang yang lebih besar untuk menaikkan penjualan perusahaan kita. Izin menanggapi karena sudah dijelaskan dari awal, karena keawalan pemasaran kita juga sedang menurun. Bukankah lebih baik kita mengembangkan produk yang sudah ada, karena produk yang dibutuhkan tadi kan produk baru dan itu membutuhkan biaya lebih besar, sedangkan biaya yang ditentukan itu belum kita berapa. Terima kasih. Tapi untuk budget produksi ini kita bisa menyesuaikan dengan keuangan perusahaan kita saat ini. Jika menyesuaikan dengan
budget perusahaan, mungkin kandungan yang ada di produk bisa berkurang nantinya, nggak semaksimal yang ada. Oke, ide ini memang memiliki potensi, tetapi kita harus mempertimbangkan lebih lanjut soal anggaran dan dampaknya. Jadi untuk sementara saya rasa kita akan simpan ide ini dan fokus pada yang lebih bisa segera dijalankan. Apa ada usulan lain? Izin menanggapi, Pak. Menurut saya pendapat mereka berdua itu sudah benar, tetapi pendapat general lebih tepat. Karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan media sosial. Sedangkan untuk pendapat Bu Siva ini kurang tepat karena kita akan memakan biaya lagi dan waktunya cukup lama. Sedangkan kita perlu melihat kenaikan dari pemasaran kita. Alangkah baiknya kita bekerja sama dengan influencer. Gimana? Setelah 1 minggu penuh persiapan, tim kembali bertemu untuk membahas solusi terbaik. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menentukan langkah perusahaan ke depan. Para staf diberi waktu untuk menyampaikan idenya untuk mengatasi permasalahan perusahaan. Suasana rapat berubah menjadi tegang karena ada perdebatan tentang ide-ide yang disampaikan oleh beberapa karyawan. Setelah melewati beberapa kendala yang ada dalam proses rapat, akhirnya rapat ini berjalan sesuai rencana dengan adanya inovasi-inovasi yang telah ditampung dan kemudian hasilnya akan dipresentasikan pada beberapa bulan kemudian. Menurut saya ini cukup menarik. Apakah sudah ada daftar influencer yang tepat dan anggaran biayanya? Udah ada, Pak. Tapi untuk anggaran biaya, daripada harus mengeluarkan produk baru, lebih baik kita memanfaatkan influencer. Biayanya lebih terjangkau daripada kita membuat produk baru dan waktunya cukup lama. Silakan dilihat. Baik, menurut saya dua ide ini cukup bagus dan lebih realistis dalam jangka pendek. Saya rasa kita bisa mulai dengan kampanye digital yang lebih terstruktur. Untuk ide dari Siva kita bisa simpan dulu dan pertimbangkan lagi nanti. Baik Pak, jika itu akan membuat keuangan perusahaan kita meningkat dalam waktu dekat ini, maka akan saya dukung keputusan tersebut. Baik, terima kasih atas semua ide dan kontribusinya. Walaupun ada beberapa yang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kita sudah punya langkah jelas untuk kedepannya. Kampanye digital dan kerjasama dengan influencer akan jadi fokus kita pada beberapa pekan ke depan. Pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Jadi rapat pada hari ini kita akan tutup di sini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk kamu yang kunyit tuh berjerawat, beruntusan, minyak berlebih, kamu boleh pakai, kamu boleh cekotin, kamu boleh paymentin, kamu boleh gercepin. Sekarang juga maupun sekarang lagi ada di harga promo. Cekot payment sekarang juga, diklik mau dulu di situ, beli sekarang, beli dengan voucher. Ambil dulu yang belum cekotin dulu, yang belum paymentin dulu, diklik mau dulu di situ, beli sekarang, beli dengan voucher. Yuk siapa cepat dia dapat, gak gercep gak dapat. Maupun sekarang lagi ada di harga promo. Ya, gercepin dulu ya. Cekot payment sekarang. Kak Cantika ya? Iya. Dan ini manajernya? Ya, sekretarisnya. Oh, sekretaris. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Perkenalkan saya Firda dari perusahaan Love Beauty. Maksud saya mengundang Anda ingin mengajak kerjasama untuk mempromosikan produk dari perusahaan kami. Boleh saya lihat surat sebelumnya? Ibu yakin mau menyetujui? Nanti ini bentuk kontennya bakal kayak gimana ya Mas? Nanti bentuk kontennya Anda bisa menguploadnya ke TikTok atau Instagram dan Anda juga menjadi brand ambassador dari produk ini.
Ada benefit lain nggak yang didapetin? Benefit lainnya, Anda bisa menambah followers lagi. Kami juga akan mengirimkan produk ini untuk Anda testimoni lagi gimana. Bisa Anda lakukan ya. Saya terima ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bersama dengan baik. Jangan lupa bermainnya di bawah ya. Ya, terima kasih. Halo guys, kali ini aku mau review skincare yang biasanya aku pakai. Ini dia, moisturizer yang biasanya aku pakai. Moisturizer ini bagus banget buat menyembuhkan jerawat dalam beberapa hari aja. Skincare ini juga mengandung niacinamide sebesar 10%, yang mana kandungannya dapat mempercepat dalam menyembuhkan jerawat dan mencerahkan kulit. Kalian harus coba juga ya. See you guys. Selamat sore. Sore, Pak. Hari ini kita langsung fokus saja. Saya ingin masing-masing dari kalian mempresentasikan perkembangan dari strategi yang sudah dijalankan. Sampaikan saja poin pentingnya. Dimulai dari Naila. Inovasi kita selama 7 bulan dengan menggunakan pemanfaatan media sosial. Bisa dilihat di situ penjualan kita meningkat sebesar 30%. Hal tersebut meningkatkan keuangan kita dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Naila. Apakah ada usulan lain? Punya saya mungkin belum maksimal ya Pak ya, karena ada masalah yang lainnya. Tapi kita sudah melakukan kerjasama. Baiknya kita tunggu dulu untuk beberapa saat agar masalahnya juga reda. Saya menemukan sebuah bukti tentang influencer yang diajak kerjasama oleh Ibu Firda yang terlibat skandal overtime tentang promosi produk, sehingga jika hal ini dibiarkan maka akan membuat citra buruk merek dari perusahaan kita menjadi jelek masyarakat. Tapi kan Pak, kita udah tanda tangan kerjasama. Kalau dibatalkan, nanti kita juga mengalami kerugian. Kenapa enggak kita punya diberi penawaran aja dulu? Kita bisa mencoba menunggu terlebih dahulu. Lalu. Jadi untuk keputusannya, saya akan memutuskan secara pribadi. Tolong untuk Naila dan Firdania untuk datang ke ruangan saya besok. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Rapat kita tutup dan saya harap kalian bisa segera eksekusi evaluasi dari masing-masing strategi. Itu padahal Loveskin kan brand baru muncul, baru mau launching ya. Kok brand banget sih yang rekrut BA kayak gitu. Padahal si Cantika itu terkenalnya sama overclaim kalau dia promosiin produk aja. Itu kamu tahu dari mana? Iya kemarin itu dia live IG gue lihat. Gila sih. Terus gimana? Gak tahu. Paling nanti brandnya bakalan dapet head comment juga sih kan. Ngaruh sama si influencernya juga. Kasian ya baru yang mau launching. Padahal kan banyak ya influencer kayak si siapa Hana itu keren banget kalau review masih nggak overclaim gitu loh. Kenapa sih harus si Cantika itu? Iya, kasihan ya brandnya. Dan tunggu aja sih nanti kita kan gimana ke depannya. Maksud saya memanggil kalian pada hari ini karena setelah saya melihat hasil dari ide-ide yang telah dijalankan, saya ingin menyampaikan beberapa keputusan. Pertama, saya ingin mengapresiasi kinerja Naila karena strategi media sosial yang kamu usulkan berhasil meningkatkan penjualan dan menurut saya ini patut diapresiasi. Namun untuk Firda, terkait kasus influencer yang kita gunakan, dampaknya cukup serius terhadap citra perusahaan. Karena itu, dengan berat hati, saya harus memberikan surat peringatan 2 sebagai bentuk evaluasi.
Keputusan ini diambil sebagai pengingat agar kita lebih berhati-hati ke depannya dalam memilih mitra kerja. Sebelumnya saya minta maaf sebelumnya Pak, karena telah membuat perusahaan mengalami kerugian. Dan terima kasih karena masih diberi kesempatan untuk kerja di sini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu perusahaan ini pulih kembali. Saya harap kejadian kali ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, karena kesalahan bisa saja terjadi, tetapi yang terpenting adalah gimana cara kita belajar dan kita memperbaikinya. Baik Pak. Untuk Firda, kamu boleh meninggalkan ruangan ini sekarang. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Setelah melihat hasil kerja kamu, saya rasa sudah waktunya saya memberi apresiasi yang lebih. Usulan strategi media sosial yang kamu berikan terbukti efektif dan berhasil meningkatkan penjualan kita di tengah kondisi yang sedang sulit. Karena itu saya memutuskan untuk merekomendasikan kamu sebagai pengganti saya di posisi ini. Saya yakin dengan kemampuan, komitmen, dan ide-ide kreatif yang kamu miliki, kamu bisa membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Semoga saya dapat mengembang amanah dengan baik. Baik, rapat kita tutup. Semangat dan selamat bekerja. Cerita ini mengajarkan banyak hal tentang dinamika dunia kerja yang berfokus pada inovasi, kesempatan yang adil, adaptasi terhadap perubahan, dan kepemimpinan yang berbasis hasil. Intinya, inovasi dan hasil nyata yang diberikan oleh setiap individu lebih penting daripada hanya sekedar jabatan atau senioritas. Organisasi maju adalah yang mampu memberikan kesempatan kepada siapa saja yang memiliki ide dan kemampuan untuk dapat berkontribusi. Kunci untuk sukses adalah kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kreatif, dan selalu berusaha memberikan nilai lebih bagi perusahaan.